Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Pridani dengan NPM 2471458 dari program Studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi budidaya tanaman sayuran, yaitu contohnya kebayam dengan nama latin Amaranthus dan familinya Amarantaceae. Ada beberapa jenis-jenis bayam yang dibudidayakan, yaitu satu bayam potong dengan nama latin Amaranthus tricolor dan yang kedua bayam cabut dengan nama latin Amaranthus tricolor. Untuk bayam cabut ada beberapa kultivar, yaitu satu bayam putih atau giti hijau dan yang kedua bayam giti merah. Dan untuk selanjutnya bayam yang tidak dibudidayakan, yaitu satu bayam tanah dengan nama latin Amaranthus britum dan yang kedua bayam berduri dengan nama latin Amaranthus spinosus. Nah, selanjutnya teknologi budidaya tanaman bayam ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu persiapan lahan, penanaman, pemupukan hingga pasca panen. Secara umum, bayam ini bisa dibudidayakan secara langsung, yaitu menabur benih ke lahan atau dengan cara menyemai benih sebelum pindah tanamnya ke lahan utama. Untuk pemupukan dilakukan secara teratur dan memastikan nutrisi terpenuhi. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan produktivitas bayam. Nah, selanjutnya ada teknologi budidaya tambahan, yaitu budidaya hidroponik dan vitikultur. Untuk budidaya hidroponik sendiri ada beberapa jenis bayam yang cocok ditanam dalam sistem hidroponik seperti bayam Bloomsdale, bayam Monopa, bayam Selandia Baru, dan Noblegiat. Budidaya bayam secara hidroponik melibatkan penanaman tanpa tanah, melainkan menggunakan media seperti rock wool atau batok kelapa, dan nutrisi yang diserap dari larutan. Prosedur umum meliputi persiapan media, persemaian benih, pemilihan bibit ke media hidroponik, pemberian nutrisi, dan pemanenan setelah 2-3 minggu. Untuk budidaya teknologi hidroponik sendiri, kita harus mengetahui suhu yang pas untuk bayam sendiri, karena bayam ini merupakan tumbuhan pada cuaca dingin, jadi kita harus menghindari suhu di atas 75 derajat Celcius, dan suhu optimalnya itu untuk siang hari adalah 65-70 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kebutuhan nutrisi bayam hidroponik. Kalsium dan magnesium merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan untuk tanaman bayam. Jadi hindari pemberian nitrogen yang terlalu banyak karena dapat menyebabkan ujung daun terbakar. Nah, sebaiknya kita harus memulai mencampurkan nutrisi yang ringan terlebih dahulu, lalu tingkatkan secara bertahap mencapai kekuatan tertentu. Sebelum panen, kurangi lagi kekuatan nutrisi yang mencegah daun menjadi pahit. Nah, selanjutnya, lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam bayam ini secara hidroponik, sebagian besar jenis bayam membutuhkan waktu sekitar 40-50 hari dari benih sampai hingga panen. Selanjutnya, ada manfaat kesehatan bayam hidroponik. Banyak orang yang memilih bayam karena khasiatnya yang dapat memulihkan energi dan kandungan zat besinya yang tinggi. Bayam juga mengandung kadar vitamin K, A, C, dan B12 yang tinggi, fosfat, dan mineral seperti mangan dan magnesium. Bayam adalah makanan yang luar biasa untuk kesehatan tulang dan darah serta sangat serbaguna dalam penggunaannya. Vertikultur dapat dijadikan alternatif untuk menghemat lahan dan biaya. Dengan menggunakan sistem tanam ini, keluarga yang mempunyai taman yang kecil dapat tetap menanam tanaman tanpa halangan lahan yang sempit. Untuk persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Tanaman yang akan ditanam sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, berumur pendek, dan berakar pendek.
tanaman sayuran yang sering dibudidayakan secara vertikultur selain bayam adalah selada, kangkung, pakcoy, caisim, katuk, kemangi, dan lain sebagainya. Ini beberapa tips tambahan untuk budidaya bayam vertikultur. 1. Pemilihan jenis bayam yang tepat. 2. Gunakan media tanam yang baik, campuran tanah, gembur, dan pupuk yang akan membantu penanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menjaga kelembapan media tanam. Siram tanaman secara teratur. Selanjutnya, berikan pupuk yang cukup. Pupuk akan membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Yang kelima, lakukan pemeliharaan rutin seperti mengendalikan hama dan penyakit jika muncul. Ya, selanjutnya pemantauan dan penyiraman secara rutin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.